Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana niyati du'a al-qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarri jaribatan li kulli qawlan Allah yunawwiru qulubana wa al-huda taqwa al-afaf wal-maut al-adih jami'atan hajatan muhammatan fi syarika wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa sahbihi kiram bisiri suratil Fatihah. Ya kan Surat Yusuf juz 13 awal. Juz 13 awal. Surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf ayat nomor 53. Ayat nomor 53. Kalau Quran yang ada terjemahnya halaman 242. Surat Yusuf ayat 53. Pas juz 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ucapan Nabiullah Yusuf ya. Jadi setelah diuji oleh Allah sekian lama dengan ujian-ujian yang pahit, yang berat, tapi beliau lulus sampai di penjara. Terakhir kisahnya Nabi Yusuf di penjara sampai 7 tahun menurut riwayat ya. Tapi ya, Rasul-Rasul Allah dimanapun sama ya. Di dalam istana atau di penjara sama, karena hati mereka bersama Allah ya, dan tujuan mereka satu, dakwah. Dakwah dimanapun sama, bisa dakwah di tempat yang aman, atau bisa dakwah di dalam penjara juga ya, bisa ya. Dan itu banyak orang soleh termasuk Nabi Yusuf ya. Sampai walhasil setelah selesai lulus menghadapi ujian-ujian, Nabi Yusuf ya merendah istilahnya. Beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Jadi walaupun setelah Nabi Yusuf disuruh keluar, tidak mau begitu saja, harus raja tahu bahwa beliau tidak salah ya. Jadi tidak mau disuruh keluar, tidak. Sampai disuruh tanya kepada wanita-wanita yang ya, menjerumuskan Nabi Yusuf dalam penjara. Akhirnya sampai wanita-wanita mengakui kesucian Nabi Yusuf, termasuk istrinya raja mengakui ya, baru raja tahu bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak salah ya. Nah, maka Nabi Yusuf untuk menjaga hati, saya tidak bisa dan tidaklah aku membebaskan diriku dari kesalahan. Artinya ini tawadhu ya. Walaupun Nabi Rasul itu semua maksum, Nabi Rasul itu maksum, artinya terjaga dari dosa, tidak ada. Tapi semua Nabi Rasul mengaku salah, mengaku banyak salah ya. Semua Nabi Rasul pasti ya, bertobat padahal suci ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau manusia yang paling suci, Rasul yang paling sempurna, tapi beliau sampai sumpah dalam hadis, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku, kata Nabi, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah dan tobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku, kata Nabi, bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Jadi semua Nabi Rasul jadi contoh terbaik. Tidak punya dosa, ngaku banyak dosa. Kadang-kadang orang banyak dosa merasa tidak punya dosa ya. Nah ini, semakin merasa banyak dosa semakin baik ya, semakin merendah semakin ditinggikan. Termasuk Nabi Yusuf ini ya, walaupun sama sekali tidak salah ya, tapi beliau tetap supaya jangan sampai memuji dirinya gitu loh ya. Ojo muji awakmu, anak apa-apa ya awakmu. Tetap aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Tetap saya punya kurang, punya salah. Kenapa? Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh selalu menyuruh atau mendorong orang kepada kejahatan, kepada keburukan ya. Itu, maka musuh yang paling berat bukan setan. Setan itu kecil ya. Kalau orang itu bisa mengalahkan nafsu, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Baru kalau orang itu kalah dengan nafsu, ditumbangi, disetir oleh setan karena kalah dengan nafsu ya. Orang kafir walaupun musuh kecil ya, masih lebih berat nafsu ya. Jadi makanya kalau orang itu, kata ulama-ulama ahli tasawuf ya, walaupun sudah merdeka, artinya tidak dijajah oleh penjajah atau orang kafir,
tapi masih kalah dengan nafsu, masih dijajah oleh nafsu, itu belum pantas ngaku merdeka. Selalu nuruti nafsu, kadang-kadang apa? Ya, marah, ya, selalu berbuat jelek pada orang. Itu hakikat orang ini belum merdeka, karena masih kalah dengan nafsu, padahal nafsu itu lebih jahat daripada orang kafir. Ketika Nabi perang yang besar pulang, beliau mengatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini kembali dari peperangan kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat kaget, loh, perang seperti ini kata Nabi kecil. Apa perang yang lebih besar dari ini Nabi? Jihadun nafsi, perang melawan nafsu, ya. Ya, maka ya di antara ulama mengatakan laisatil hurriyatu an ta'mala ma tuhib. Yang namanya merdeka itu bukan kamu melakukan ya sesukamu. Oh, sekarang bebas asasi, terserah, yang penting saya seneng. Orang sekarang gitu, merdeka dianggap bebas melakukan apapun, ya tidak ngurus orang, biar orang terganggu tidak ngurus, ya. Itu menurut mereka merdeka. Padahal kata ulama, walakinnal hurriyah an ta'mala ma tajib. Yang namanya ya merdeka itu Anda bisa mengalahkan nafsu, bisa melakukan apa yang wajib. Kewajiban saya kepada Allah apa? Dilaksanakan. Kewajiban kepada ya, Rasul, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada pasangan hidupnya, kewajiban kepada anak, kewajiban kepada tetangga, kewajiban kepada siapapun sesama, bahkan kewajiban terhadap makhluk. Semua ada kewajiban. Kalau orang sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, baru dikatakan pantas merdeka. Kalau orang hanya sesungguhnya ya kewajiban karena ditinggal, apalagi sholat, ya sesuatu yang dilarang kadang-kadang dilakukan, sama sekali belum pantas mengaku merdeka, ya. Nah, ini kata Nabi Yusuf, nafsu itu sangat alamnya ada ya, ammarah itu bentuk menyangatkan, ya. Terus pakai lam, sumpah pasti, sangat menyuruh, sangat mengajak bisu kepada kejelekan. Maka orang harus waspada terhadap nafsunya sendiri, karena itu musuh di dalam dirinya, ya. Musuh itu kalau di dalam, ya, itu lebih berat daripada musuh dari luar, ya. Makanya orang munafik itu permusuhannya lebih berat daripada orang kafir, karena orang munafik campur, ya, berpura-pura seperti baik sama orang Islam, tapi ada tujuan jahat, rusak, mengacau barisan orang Islam, itu lebih berat. Maka ancamannya, siksaannya orang munafik lebih berat daripada orang kafir, ya. Itu, ya, sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejelekan, illa ma rahima rabbi. Lah ini, ya, Nabi Yusuf ngajari kita merendah, ya. Orang tidak akan bisa mengalahkan nafsu apa kecuali kalau apa dirahmati oleh Tuhanku. Artinya orang bisa baik, bisa bersih, bisa menjauhi maksiat, bisa istiqomah ibadah semata-mata karena rahmat Allah. Jangan ngaku saya bisa ini, jangan, ya. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam Al-Quran surat Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Dan andaikan tidak ada fadl, fadl itu anugerah, karunia, kemurahan dari Allah dan rahmat kasih sayangnya, ya, kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada dari kalian siapapun sak dunia, tidak ada orang yang bisa baik jadi orang bersih, tidak, ya, apa ma zaka minkum min ahadin abada illa walakinnallaha yuzakki man yasha. Tetapi Allah yang mensucikan orang itu, ya. Jadi manusia tidak bisa apa-apa. Jangan mensucikan dirinya, saya bisa ini, saya itu namanya memuji dirinya, mensucikan dirinya, ya. Kalau orang apa memahami ayat ini tidak pernah merasa dirinya baik, tidak pernah merasa dirinya biasa, ya. Tapi ingat, hanya Allah yang membisahkan. Dia benar-benar mengamalkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya.
Jadi 1% aja tidak ada andil dari kita. Kita baik ini di samping Allah ya saya. Itu masih belum kenal dirinya. Bagaimana akan kenal Allah? Ya. Nah, itu apa? Jadi harus lepas ya, dari merasa punya daya dan upaya. Jadi benar-benar ya, saya bisa apapun semata-mata Allah yang membisakan. Saya kuat apapun semata-mata Allah yang menguatkan. Ya. Saya sergap, Allah yang nyergapkan. Itu kewajiban kita ya. Jadi orang tidak akan bisa mengalahkan nafsu sehingga jadi orang baik, orang taat, orang istiqomah kecuali karena rahmat Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andaikan tidak ada rahmat Allah, pasti kalian mengikuti setan, kecuali sedikit yang tidak ikutnya. Kenapa? Karena setan ya melihat kita tidak kelihatan setan. Ya. Setan tugasnya hanya satu, menyesatkan. Ya. Jadi andaikan tidak ada rahmat Allah, kita pasti selalu kalah, selalu apa? Ikut setan. Jadi kalau orang bisa terhindar dari setan, itu Allah yang mencegah. Ini Nabi Yusuf ya, sebagaimana nabi-nabi yang lain ngajari kita tawadhu. Jadi orang bisa apapun, kuat apapun, jangan merasa dirinya bisa, tapi hanya Allah semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah. Sampai orang masuk surga itu loh kata Nabi, semata-mata karena rahmat Allah. Jangankan kita ya, Nabi yang manusia paling sempurna ibadahnya, wis paling sempurna akhlaknya, beliau mengatakan dalam hadis, la yadkhulu ahadun al-jannah bi amalih. Tidak akan seseorang ya dari kalian masuk surga dengan amalnya. Terus sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apa anda juga begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, saya juga begitu. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali kalau Allah menyelimutku dengan rahmatnya, baru saya bisa masuk surga. Tapi kalau hanya amal saya tidak bisa, amal tidak bisa masuk surga. Tapi Allah, bukan berarti tidak perlu beramal, bukan. Maksudnya sergap amal tapi jangan ngakoni amalmu ya. Jadi bisa amal itu semata-mata karena rahmat Allah. Kalau tidak dikasih rahmat tidak bisa beramal. Sehingga masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah yang membisakan kita ibadah. Buktinya walaupun Nabi mengatakan amal tidak bisa masuk surga, tapi beliau ibadah sampai bengkak kakinya. Padahal beliau mengatakan masuk surga bukan karena amal. Jadi kewajiban kita sergap ibadah tapi jangan ngakoni kita bisa. Jadi sampai dikisahkan oleh Nabi, ada orang Bani Israel dikasih usia 500 tahun ibadah terus tidak pernah berhenti. Setelah meninggal ya oleh Allah dikatakan, udkhulil jannah bi rahmati. Hambaku, masuklah kamu surga dengan rahmatku. Orang ini tidak terima, merasa saya ibadah 500 tahun kok tidak disebut. Dia mengatakan la bal bi amali. Oh tidak ya Allah, saya masuk surga dengan amal saya 500 tahun. Ya, ngandalkan amal. Kata Allah, ya kalau ngandalkan amal, ayo saiki adil-adilan nih sama perhitungan ya. Lek awakmu ngandalno amal, ayo hitung-hitungan saiki. Akhirnya dihitung, dihisab, amal 500 tahun dengan nikmat mata satu habis 500. Itu 500 tahun loh. Bukan 50 tahun, 500 tahun. Apalagi hanya 50 tahun ngandalno amal. Tidak ada apa-apanya. Apalagi kadang-kadang amalan kita sering kurang, sering apa? Ya, tidak sempurna. Ya, itu tidak akan selamat kalau orang ngandalkan amal. Jadi harus yang diandalkan rahmat Allah, ngandalkan kemurahan Allah. Tidak usah ingat-ingat amal gitu. Nanti walaupun kurang dimaafkan karena tidak ngandalkan amal. Tapi kalau ngandalkan amal, ya kata Allah, ya ayo hitung-hitungan gitu. Ya, itu apa? Tidak akan selamat. Ya, walaupun sesergap apapun tetap ya tidak nutut kalau dibuat ngimbangi nikmat Allah. Udah ini ngajari kita semua ayat Al-Quran itu dan kisah para nabi semua sama ya, untuk supaya kita ini merendah, jangan merasa bisa,
harus merasa selalu mendapat rahmat Allah gitu. Bisa apa? Karena rahmat Allah. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan penciptaku, Tuhanku ghafurun, zat yang maha pengampun, rahim lagi maha kasih sayang. Ya, kalau rahim ini kasih sayang yang apa? Ya, diberikan pada orang mukmin ya, di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang yang sifatnya umum hanya di dunia, ya, umum ada orang mukmin. Tapi kalau di akhirat khusus rahmat Allah diberikan pada orang mukmin. Ya. Allah punya 100 rahmat. Ya, dari 100 yang diturunkan ke bumi hanya 1 dibagi seluruh makhluk. Orang mukmin, orang kafir, hewan, jin, setan dapat 1 rahmat. Selama belum kiamat siapapun dapat rahmat Allah. Rahmat secara umum sementara. Tapi kalau sudah kiamat, rahmat yang 1 ini dicabut oleh Allah. Digabungkan dengan 99 rahmat yang belum pernah dikeluarkan, menjadi 100 rahmat khusus hanya diberikan oleh Allah untuk orang mukmin di akhirat. Ya, maka tidak bisa dibayangkan ya apa itu indahnya, sempurnanya. Tidak bisa. Di dunia 1 rahmat dibagi seluruh makhluk, sedangkan di akhirat untuk orang mukmin saja 100 rahmat. Ya. Nah, ini maknanya rahim. Jika Allah maha ghafur, sangat mengampun, artinya betapapun banyak dosanya, selama mau memohon ampunan dengan sungguh-sungguh, selama mau tobat, Allah tidak lihat banyaknya dosa, Allah tidak melihat, tapi kesungguhan untuk mohon ampunan itu yang dihargai oleh Allah. Itu maka orang jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Terus setelah Nabi Yusuf sudah puas, artinya karena ya benar-benar beliau disucikan oleh Allah dari tuduhan-tuduhan itu, maka Nabi Yusuf baru mau keluar, diminta Waqalal maliku, dan raja berkata uktuni bihi, ya, datangkanlah padaku Yusuf itu, datangkan Yusuf padaku, astakhlishu li nafsi, aku akan memilih dia untuk diriku sebagai penasihatku, jadi orang dekatku gitu, Pak. Itu ya, sejak ini istilahnya Nabi Yusuf baru ya istilahnya enak gitu. Sejak sebelum itu ujiannya berat sejak kecil ya. Ya, akhirnya ya dipanggil oleh raja, disuruh keluar dan langsung dipilih jadi orang dekatnya, penasihat raja. Setelah datang ya, dalam tafsirnya beliau keluar itu mandi dulu karena sopan, mau menghadap raja, ganti pakaian terus ya menghadap raja. Akhirnya falamma kallamahu, maka ketika raja bicara kepada Yusuf tentang takwilnya, ya mimpinya raja itu kan tidak langsung dengar dari Nabi Yusuf gitu loh, dengar dari orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf yang selamat gitu loh. Setelah keluar nyampaikan, ketika raja minta menyampaikan mimpi, ya akhirnya kata yang ya masuk penjara bersama Nabi Yusuf tahu kehebatan Nabi Yusuf, termasuk keahlian mentakwilkan mimpi. Si orang ini langsung mengatakan, izinkan saya saja, saya tak tanya, karena di dalam penjara ada orang yang ahli takwil mimpi. Akhirnya tanya, dijawab oleh Nabi Yusuf, disampaikan kepada raja, raja tertarik gitu loh, cocok. Akhirnya ya setelah raja itu menerima istilahnya pendapat Nabi Yusuf itu, terus ingin ya didatangkan, coba panggilan ini. Nabi Yusuf tidak mau, ya Nabi Yusuf tidak mau, ya, tolong kembali kepala raja lagi ya, ya tanyakan ya, bagaimana keadaan wanita-wanita dulu, ya diingatkan supaya jangan sampai istilahnya ya keluar penjara tetap itu istilahnya dimaafkan oleh raja karena salah. Bukan, Rasul tidak salah, itu bukan membela diri, supaya jangan sampai orang nganggap Allah ngutus utusan salah. Tidak, jangan sampai, itu namanya hakullah ya.
Kalau masalah urusan apa pribadi, semua rasul ya sabar ngalah. Tapi kalau sudah dituduh rasul apa ya salah, itu tidak mau, itu hak Allah. Sampai setelah wanita-wanita itu yang ngaku bahwa apa Nabi Yusuf suci, tidak salah, itu apa justru istrinya raja ngaku sendiri yang ya mau ngajak memaksa untuk berat, baru Nabi Yusuf mau apa disuruh keluar ya. Setelah keluar, setelah mandi ganti pakaian, raja ingin tahu ya apa mimpi saya itu ya apa. Nabi Yusuf akhirnya mengatakan, anu raja ya, nanti akan ada masa paceklik panjang 7 tahun ya. Sampean ini tahun-tahun ini masih tahun subur, sampean nanam terus, jangan dihabiskan, disimpan. Nanam disimpan apa hanya secukupnya di apa yang dibutuhkan. Nanti setelah itu akan datang ya musim paceklik, tidak ada hujan, kekeringan, sampai panen tahun-tahun ini nanti akan habisnya. Nanti banyak manusia yang butuh, nanti akan apa beli beras dari raja ya, jangan dihabiskan ya. Betul ya. Akhirnya ya nanam sampai dihimpun. Setelah itu datang paceklik, tidak kaget karena sudah ya simpanan sudah banyak, sampai masa subur lagi tidak habis. Ini takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Tambah mantap raja. Akhirnya raja mengatakan, qala, raja berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini ladaina di sisi kami makinun amin, adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, amin, yang bisa dipercaya. Jadi setelah sekian lama ya dianiaya oleh raja, nah, setelah itu raja baru tahu betul bahwa Nabi Yusuf orang suci, orang yang jujur, dan orang yang pantas dimuliakan, orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi raja. Setelah raja itu ya meminta Nabi Yusuf itu supaya jadi orang dekatnya raja, orang yang dipercaya oleh raja, maka Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazairil ardi. Yusuf berkata, jadikanlah aku atas atau sebagai pengurus perbendaraan bumi negeri. Artinya minta Nabi Yusuf ya supaya diangkat sebagai bendaharawan apa negeri ya. Jadi kalau Rasul begitu tuh seolah-olah sombong, bukan ya. Rasul itu apapun yang diucapkan, yang diminta itu wahyu dari Allah, dan ya bukan merasa dirinya mampu, bukan, ini untuk menyelamatkan. Jadi makanya kadang-kadang orang itu butuh ya mengaku mampu kalau mungkin ya. Kadang-kadang orang mau menduduki jabatan apa, ini kalau kan sering terjadi ini, kadang-kadang kiai yang jujur atau apa disuruh ya nyalon, sebab kalau ndak nanti ini calonnya orang zalim, calonnya apa orang kafir. Nah ini apa ya, dalam kondisi begitu harus mau kalau memang apa orang itu memang ya benar-benar bisa dipercaya gitu, bisa wajib gitu, daripada nanti kena apa orang kafir atau orang zalim. Dan pada saat itu ya dia boleh ya istilahnya ngomong, saya istilahnya apa menunjukkan kehebatannya dalam rangka supaya menyelamatkan, jangan sampai kena orang yang jahat itu ya. Yaitu orang soleh saja ya mungkin dalam kondisi demikian semata-mata tidak menonjolkan dirinya, tapi ingin menyelamatkan umat gitu loh. Daripada itu boleh, apalagi Rasul gitu loh, sama sekali tidak ingin menonjolkan saya ahli ini, tidak ya. Dan apapun yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku sebagai bendaharawan ya negeri Mesir, yang dipercaya untuk menjaga, mengurus harta. Inni hafizun alim, kata Nabi Yusuf ini ya, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga ya, menjaga kekayaan raja gitu loh.
alim lagi orang yang punya pengetahuan tentang hal itu, ya, tentang masalah, ya, masalah menyimpan kekayaan supaya jangan sampai dikhianati orang, jangan sampai dikorupsi, jangan sampai itu maksudnya demikian. Jadi beliau ingin menyelamatkan harta rakyat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf bil ard, ya, dan demikian itulah kami memberi kedudukan li Yusuf kepada Nabi Yusuf bil ardi di bumi Mesir, yatabawwa'u minha, agar dia bertempat tinggal minha di bumi Mesir itu haitsu yasha, di mana saja dia menghendaki. Jadi ini kenapa Nabi Yusuf itu diuji dengan ujian berat, ujian itu tujuannya untuk dimuliakan gitu. Jadi orang itu kalau akan dimuliakan pasti ujiannya berat, ya. Ya, semakin akan diangkat tinggi semakin berat ujiannya. Seperti Nabi Yusuf, dan begitu itu namanya ya Latif, ya, lutfullah. Jadi diberi, ya, kemuliaan tapi dengan bentuk cobaan-cobaan, ya, cobaan tapi akan dimuliakan oleh Allah. Terus nusibu bi rahmatina man nasya, kami limpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, ya. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami, ya, dan tidaklah kami menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Artinya siapapun berbuat baik pasti akan tampakkan oleh Allah, ya, walaupun melalui proses kadang-kadang ya, di istilahnya ditutup kebaikannya sehingga orang, ya, ngecek, kadang-kadang orang musuhi, tapi pada suatu saat pasti dibuka, ya, ditunjukkan oleh Allah kalau sudah saatnya gitu loh, ya. Ya, maka ada ayat wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, tidak usah kepingin dilihat orang, tidak usah kepingin dipuji, ya. Nanti Allah yang nampakkan itu loh. Allah yang memperlihatkan kalau sudah saatnya. Kalau orang itu sudah anggap hatinya kuat, utuh, akan ditampakkan oleh, tidak rusak hatinya. Tapi kadang-kadang oleh Allah ditutupi itu karena orang ini masih belum kuat. Nanti kalau ketahuan orang nanti menjadi riya, menjadi sombong, ya. Sehingga Allah sengaja kadang-kadang diuji, diolok orang, dicaci maki supaya jangan sampai orang muji, karena hatinya orang itu supaya tidak rusak. Makanya orang dipuji orang sama dicaci orang sama-sama cobaan, sama-sama cobaan. Justru cobaan yang lebih berat dipuji gitu, dipuji, ya. Ya, artinya sama-sama kalau orang itu lulus sama-sama menguntungkan gitu loh. Orang dicaci maki orang sabar, tidak marah, justru ya, angkat derajatnya. Nah, cuma kalau orang diuji, ya, dengan pujian-pujian terkenal itu jarang yang kuat, ya. Sehingga kadang-kadang muncul saya bangga-banggakan diri, kadang-kadang muncul sombong. Nah ini sehingga kadang-kadang orang dicaci maki orang lebih menguntungkan gitu. Orang dibuat tidak ada yang menghargai, mungkin kadang-kadang ditampakkan di fitnah, justru lebih menguntungkan, ya. Lebih diselamatkan gitu loh dari penyakit-penyakit hati, ya. Umumnya orang kadang-kadang senang terkenal, senang diketahui orang, tidak puas kalau, nah ini padahal itu adalah merugikan dirinya sendiri, ya. Makanya sampai dalam kitab hikam, kitab tasawuf, ya, dikatakan tanamlah, ya, dirimu dalam tanah, ya, ya, istilahnya tanah kerendahan, ya. Artinya merendah, jangan suka nampakkan diri gitu loh. Sebab ya kalau tanaman itu kalau tumbuh di atas permukaan itu gampang roboh gitu, gampang roboh. Tapi kalau ditanam artinya tidak ditampakkan. Melakukan orang-orang soleh itu melakukan kebaikan ditutup gitu, ditutup Nah, jangan sampai orang tahu. Itu ibarat nanam tanaman dalam, sehingga kalau muncul kokoh, ya, tidak gampang roboh. Tapi kalau orang baru ingin terkenal, ingin itu ibarat tanaman
ya masih di atas, baru kena angin sedikit dipuji orang bangga, itu roboh ya. Dan ibarat orang nanam jagung misalnya, kalau dimasukkan ke dalam tanah aman ya, tapi kalau di luar mungkin walaupun tumbuh nanti tidak baik dan akan bisa dimakan ayam, dicocok ayam. Begitu orang kalau tidak disembunyikan amal itu gampang dirusak oleh setan, iblis gitu. Ya, itu iblis paling senang merusak amalan orang, sehingga walaupun sergap banyak amal habis ya, gara-gara mungkin pamer, mungkin apa, senang dipuji, senang terkenal. Maka disuruh ya menutup kebaikan biar hanya Allah saja yang tahu ya, dan nanti pada saatnya Allah yang akan ya memberitahu gitu loh, membuka fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun, dan orang mukmin akan dikasih tahu oleh Allah. Udah, nah, itu orang yang berbuat baik pasti tidak akan pasti dibalas baik, sampai ada ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh gitu. Jadi nanti yang untung dirinya, yang akan panen dirinya ya. Begitu juga wa in asatum bala. Kalau orang berbuat jelek ya, yang rugi dirinya sendiri gitu. Maka orang harus ya, merasa puas, yang penting saya berbuat baik, yang penting Allah yang tahu, Allah yang nerima, Allah yang balas. Selain Allah tidak bisa apa-apa gitu. Jangan sampai orang tidak puas kalau tidak dilihat orang, tidak puas kalau jangan ya, hanya harus merasa puas hanya dilihat oleh Allah, hanya merasa puas yang nerima amalan saya Allah, yang balas amalan saya Allah. Ada orang atau tidak ada orang ya sama, bahkan lebih senang ya tidak diketahui orang daripada diketahui orang. Itu kalau ingin selamat ya, selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Wala ajrul akhirati khairun katanya, dan pasti atau sungguh pahala akhirat lebih baik daripada pahala dunianya. Orang dikenal, dipuji-puji itu tidak ada artinya itu, ya. Kadang-kadang ya orang tadinya muji-muji, ya kadang-kadang tahu-tahu berubah menjadi membenci semua. Itu dunia begitu ya. Ya. Nah, apalagi ya tidak jamin, walaupun orang dipuji seluruh makhluk, kalau Allah ya mencelah, tidak ada artinya pujian orangnya. Tapi walaupun semua orang mencaci maki, kalau orang ini ikhlas hatinya hanya ya cukup ya. Kalau Allah memuji cukup ya, karena yang akan membalas Allah. Dan tidak mungkin orang itu berusaha kepingin disenangi orang, walaupun dengan tetap manusia ada yang senang, ada yang tidak senang, pasti itu apa ya. Maka orang jangan melakukan sesuatu apapun karena manusia kepingin disenangi, jangan, itu mustahil ya. Berusaha supaya orang senang, mesti ada yang senang, ada yang benci. Jangankan kita manusia termulia ya, ada yang senang tapi banyak yang benci Nabi gitu. Itu sampai menurut salah satu kisah Luqman Hakim itu dalam rangka ngajari anak jangan melakukan apa karena manusia, jangan melihat manusia ya. Diajak naik kuda, yang pertama ayahnya naik, kan baik itu untuk ngajari anak supaya menghormat ayahnya. Baru jalan diolok oleh masyarakat, ya apa ini, orang tua kok mentalanan, orang tuanya naik, anaknya disuruh nuntun ya. Akhirnya ayahnya ngomong, nak ciri aku mentolong nak, saiki awakmu sing numpak ya nak ya, ya dalam rangka ngajari. Baru naik ya diolok, diejek, ya apa iki, wong tua kok ngajari anak kudu, anaknya dikon numpak bapaknya nuntun. Akhirnya apa, nah, nak jilokno wong nak ya, ayo ditumpaki bareng ae ya panjenengan. Baru jalan, iki apa sih jaran siji tumpaki wong loro, nak disalahno, ayo mudhun bareng dituntun. Baru malah jalan, lho wong iki apa duwe jaran gak dimanfaatno. Artinya manusia itu mesti serba salah. Mbok masuk pengin mesti ono sing seneng, ono sing gak cocok ya. Itu dalam segala hal ya. Jangan karena manusia gitu. Ya, kadang-kadang orang selamatan gedenan, wong cek seneng ya. Tetep engko ono sing maido. Wah, iku gak duwe geden, paling iku utang. Lho ndak ngelu. Mesti begitu apa? Ya. Jadi tidak perlu karena orang. Jadi mampunya ngundang orang 100 ya 100, jangan maksa diri gitu loh. Masalah orang ngolok, mau iki apa mesti anak terakhir, anak siji ae kok gak geden kan. Ya gak usah ngurus. Apa sampean sing
biayai ya, atau sampean yang nyaur utang. Padahal kalau apa ya itu umatnya orang itu karena manusia gitu, karena ya supaya kadang-kadang undangan saja, satu undangan itu 50.000. Wow, padahal ya ada apa banyak orang aduh pamer gitu, undangan mari diwaca dia ya mbok ya apa, karena hanya tujuan untuk dibaca, setelah itu dibuang ya, mbok disodakohno ya, hanya apa undangan buat ya 1000 ya, yang lain untuk diimpakkan kan lebih manfaat ya. Kadang-kadang orang hanya kepingin dikatakan orang, padahal itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, itu diantara ya kata Allah, pahala akhirat itu lebih baik ya bagi orang-orang yang beriman dan takwa gitu apa. Maka artinya jangan mengharap balasan di dunia, yaitu dengan diantara pujian orang, penghargaan orang, jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat yang kita baca dapat menambah barokah kehidupan kita, barokah umur kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita. Semuanya dijadikan orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan sampai akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.